cari Eda. Ya, tetapi di dalam Bible Anda manusia dirampasi sampai Eda belum baca ya Bilangan 31-35. Perempuan yang belum pernah dengan laki-laki sebanyak 32.000 perempuan, setengahnya upeti bagi Tuhan. Pertanyaan saya, untuk apa itu Eda 32 yang 16.000 perempuan perawan? Enggak pernah aku mendalami Alkitab, enggak pernah mendalami. Oh, pantasan. Eda nggak paham mendalami. Tidak pernah. Hal ini mendalami Bible sehingga kami ini akhirnya memutuskan masuk Islam Eda. Karena sudah tidak benar yang seperti itu Eda. Masa diajarkan kita untuk menumpas Eda, membunuh hewan Eda. Di dalam Islam hewan ternak tidak boleh dibunuh Eda. Bahkan rumah ibadah pun tidak boleh dirusak Eda. Kalau Anda mengatakan bom-bom gereja Eda, itu bukan ajaran Islam, itu adalah oknum. Tetapi pertanyaan saya, mengumpulkan 32.000 perempuan yang masih perawan, tujuannya untuk apa? Hah? Apa itu? Kalau di ajaran kami, tanya dulu sama itu casing. Bentar itu casing. Tanya dulu sama itu casing. Itu casing itu masih perawan apa enggak? Kalau enggak perawan lagi bacakan Bilangan 31-17-18. Ya. Di ajaran kami kasih. Di ajaran kami itu ada perempuan yang belum pernah berhubungan, kasih lemah lembut, pasti hati, pasti memaafkan. Kasih emang bisa mengusir penjajah. Eda? Kasih. Bagaimana Eda? Kira-kira yang 12.000 perempuan yang masih perawan mau diapain Eda? Udah malu aja kalian banyak dibikin series TV yang Islam masuk Kristen. Kenapa? Masa Al-Quran gak ada terjemahannya? Setelah tahu langsung kualat. Enggak, kau ini berbicara sama orang yang mantan Kristen loh. Buktinya mana orang Islam masuk Kristen? Banyak. Kau ini datanya di mana? Sementara kau ini sebentar, kau ini kan berbicara sama mantan Kristen. Kau ini berbicara sama mantan Kristen. Ini buktinya. Udah malu. Udah malu kalian. Kami dari Kristen. Dengar. Udah malu kau berbicara sama mantan Kristen. Jangan malu tuh kau. Di mana buktinya ada orang Islam masuk Kristen? Banyak lah, tengok di TikTok. Bodoh kali kenapa kau nengok? Bodoh kali. Enggak gini aja Sal. Gini aja Sal. Oke lah, kita anggap benar lah. Kita anggap benar lah yang dibilang itu casing ini. Banyak orang Islam itu masuk ke Kristen. Jadi memang benar itu. Banyak orang lebih memilih menyembah Tuhan nggak bercelana. Ya. Hah? Itu waktu dia disalib setelah dia. Banyak orang itu. Enggak yang ku tanyakan. Ketika aku nggak tanya kebangkitan. Ketika dia disalib, ketika dia dalam kondisi disalib, dia berbaju sama bercelana enggak? Itu nggak masalah sama kami. Oke, nggak masalah. Kita bikin analogi ya. Masalah. Kita bikin analogi toh, biar kita buktikan. Dia kalau nggak masalah. Coba dengan itu casing. Itu casing. Kalau suamimu telanjang, cuman pakai kolor, berdiri di pinggir jalan, kau malu apa enggak? Malu aku kenapa? Malu enggak? Enggak malu. Bohong dia Bang Paru. Enggak malu. Itu buktinya kau enggak berakal. Kakak ini gila. Bang Paru gila. Itu biar mana kami. Enggak, coba kamu buka bajumu di sini. Inilah botol. Loh, katanya enggak malu. Di mana buktinya? Gini loh, kok enggak sampai nge-lag loh 47 minta naik ini siapa ini? Sampai nge-lag aku itu. Ya aku tadi terpental Kak, gara-gara buka itu. Gara-gara buka itu 47 tuh sampai nge-lag aku. Terpental tadi keluar. Moderator dihapus dulu lah Moderator dihapus dulu lah. Oke, gini aja lah, coba Vince ini Islam apa Kristen? Vince
Vince, Ya, Kristen ini, Kristen. selamat siang. Saya teman-teman tap layar teman-teman ya, tap layar ya teman-teman. Tolong tap layar, low forensnya teman-teman ya. Biar jangan nge-lag kita teman-teman. Ini berat kali nih. Teman-teman yang di TikTok tap layar teman-teman. Vince, Islam Kristen Vince. Alhamdulillah saya Kristen. Nggak bisa lo naikkan orang. Gimana? Saya Kristen. Gimana alhamdulillah Kristen? Kristen. Gimana tuh Eda? Oh, Masa betul. nggak pede kalian mengucapkan apa kalian? Masa menggunakan bahasa Islam? Kami kan Apakah orang Kristen dilarang mengucapkan alhamdulillah? Aduh, Kena ini pembatasan nih. Ganti akun Kak Nora, ganti akun jangan akun Oke, itu saya ulangi lagi. Tengok itu orangnya naikkan nanti. Vince, Islam Kristen Vince. Saya Kristen. Kristen bang. Kristen. Serius Vince? Terkejut. Udah 2025 masih ada Kristennya, masih ada Kristen. Iya. 2025 lah tahun 2005 Kristen masih ada. Betul serius Vince, Masih mau Kristen. banyak mayoritas di dunia bang. Bentar ya. Mana tahu aku salah dengar nih. Aku tegaskan lagi. Vincent, kamu Islam apa Kristen? Kristen. Kristen. Bener ya? Nggak mimpi Bang Paru. Kupikir Coba udah cubit punah pipi. lah Vincent. Kupikir Kristen udah punah. Oke gini Vincent, kita mau berdiskusi sesuai tema. Dinda Vincent. Ya. Oke. Kita sama-sama tahu ya polemik yang terjadi atau konsili yang terjadi antara Edis dengan Bom. Di mana Edis mengatakan penyaliban itu adalah karya iblis. Sementara Bom mengatakan penyaliban itu adalah karya Bapa. Kalau si Vincent selaku Kristen, Anda lebih condong ke siapa? Anda lebih condong kepada siapa? Pernyataan Edis yang mengatakan penyaliban itu karya iblis atau pernyataan Bom yang menyatakan penyaliban itu karya Bapa? Iya, saya tidak mengikuti tentang apa yang dibicarakan Edis dengan TV, tetap Edis TV dengan Pak Bom. Tapi mungkin saya langsung aja menanggapin temanya ya. Saya tidak nyimak pembicaraan Edis TV dan Bom, Bang. Iya, menurut Anda lah sekarang saya tanya, penyaliban Yesus di kayu salib itu keinginan siapa? A. Iblis, B. Bapa, atau Anda memiliki pendapat yang lain? Iya, jadi salib karya iblis Oten Puna itu saya bisa menanggapi bahwa tema ini bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh orang Kristen pada umumnya. Orang Kristen mempercayai bahwa salib itu adalah kasih sebagai tanda kasih dari Allah Bapa. Iya pas. Tanda kasih daripada Allah Bapa sehingga Jangan dipotong dulu. Inces nih diam dulu. Iya, jangan dipotong dulu. Ulangin lagi, Vincent. Jangan dipotong dulu, casing. Ya udah. Biar dia bernarasi dulu. ya Jangan salib dipotong adalah- dulu. Biar jelas narasinya didengarkan gitu loh. Ya lanjut lagi Dinda Vincent. Terpotong tadi. Iya, salib adalah karya daripada Tuhan kami Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa sebagai penebusan dosa salib itu, Bang. Oke. Berarti Anda mau mengatakan tidak benar Edis mengatakan salib itu karya iblis. Tidak benar juga Bom mengatakan salib itu karya Bapa. Tapi yang benar salib itu, penyaliban itu adalah atas keinginan dari Yesus itu sendiri gitu. Nah, saya sendiri tidak pernah menyimak mengikuti apa yang dibicarakan oleh Edis TV dan Pak Bobo. Ya sudah, terserah Anda tidak percaya itu. Anda itunya jangan Anda pikirkan gitu loh. Cuman saya naikkan ini pendapat Anda, saya tegas lagi pendapat Anda. Berarti dalam pendapat Anda, pemahaman Anda, salib penyaliban Yesus di kayu salib itu atas keinginan Yesus itu sendiri gitu. Jadi begini, salib itu adalah rencana daripada Allah yang Maha Kuasa sebelum dunia dijadikan untuk menebus manusia yang berdosa.
Itu tadi aku bilang. Sehingga salib itu adalah karya rancangan daripada Allah Tritunggal, tetapi dijalankan oleh firman Allah yang menjadi manusia itu Yesus Kristus. Begitu Bang. Oke, simak ya Vincent, Dinda si Vincent, coba simak ya, fokus Dinda ya. Saya tanyakan, penyaliban Yesus di kayu salib, matinya Yesus di kayu salib, itu atas keinginan siapa? A. Bapak. B. Iblis. C. Yesus. D. Handuk leher. Kenapa? Jawab. Masa kau bikin pertanyaannya dengan jawabannya? Nanti Eda sama saya saja Eda. Izinkan dulu Vincent ngomong Iya. Eda. Sabar dulu. Kau bikin jawabannya. Kami Bang jawab. Berarti, Sabar dulu lokasi. ini berarti Bang Faruk ada 2 pertanyaan yang saya tangkap di dalam itu. Pertama masalah penyaliban, yang kedua masalah kematian ya. Kan? Dengar dulu Vincent, ya Allah. Ya langsung sama itu. Makanya simak pertanyaanku Dinda Vincent. Matinya Yesus di kayu salib, yang saya tanyakan matinya Yesus di kayu salib. Jangan nanya, jangan Dengar kau yang dulu, jawab. Aku nggak menjawab, dengar dulu. Simak pertanyaanku ya. Matinya Yesus di kayu salib, yang saya tanyakan matinya Yesus di kayu salib ya. Bukan matinya Yesus ditabrak kontainer ya. Baik, ya. Simak. Siap. Matinya Yesus di kayu salib itu atas keinginan siapa? A. Iblis. B. Bapak. C. Yesus itu sendiri. D. Handuk leher. Baik. Jadi matinya Yesus di atas kayu salib itu adalah Yesus sendiri menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Ya. Oke, berarti atas keinginan Yesus itu sendiri ya. Iya, ketaatan dia kepada Bapa di surga. Bundir dia ternyata. Ternyata dia bunuh diri ya. Nah, tidak ada bunuh diri di sana ya. Tidak ada bunuh diri. Tidak ada pembunuhan diri di sana. Sekarang saya tanya sama Vincent. Itu aja ketawa. Masa iya Yesus bunuh diri? Ternyata bunuh diri loh. Ya, jadi Eda. Ketawa komika dong. Eda ngomong apa Eda? iya. Mati Jadi, aja. Oke, jadi terjawab ya itu. Konsep penyalipan itu adalah konsep bunuh diri. Oke ya? bukan bunuh Berarti diri ya. Kak Nora aku tambah catatan Kak Nora nih. Tambah catatan bunuh kemarin diri. kan antara Bapak sama Iblis, sekarang tambah ini diri sendiri gitu. Bunuh diri. Catatan. Loh, bukankah tadi Bang Vincent mengatakan kehendak Yesus sendiri menyerahkan dirinya? Betul kan? Jadi gini. Enggak, Kan jangan ditanya. jadi begini. Saya nggak mau jadi begini, Bang Vincent. Saya bertanya, Yesus yang menginginkan Yesus disalibkan kan Yesus sendiri, kata Bang Vincent. Ini tidak, tadi ditanya masalah kok tidak? kematian. Loh, siapa yang Ditanya masalah menginginkan kematian. Yesus disalibkan? Kan itu katanya. A Bapa, Di- B katakan A Bapa, B Iblis, C Yesus, atau D handuk leher. Abang mengatakan katanya Yesus sendiri. Dia menyerahkan nyawanya, berarti kan butir. Pertanyaannya Bang beda. Bang? Kenapa kalian yang nanya? Kalian yang bikin jawabannya. Jangan Pertanyaannya beda. Dia yang Tunggu, bilang, tunggu. dia bilang. Tunggu dulu. Dia bilang bunuh jawab. Kau ketawa Pertanyaannya nyemekal tidak dong. seperti itu. Pertanyaannya tidak seperti itu tadi. Ketawa kok Eda kan? Ini ternyata. lucu. Pertanyaannya tidak seperti itu tadi. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaannya adalah kematian Yesus di salib. Di atas Iya. salib. Iya, siapa yang menginginkan kematian Yesus? Siapa yang menginginkan penyalipan Yesus? Siapa yang menginginkan Yesus mati di kayu salib? Kan itu samanya itu Bang Vincent. Makanya Nah, di berbeda. dua A Bapa, B Iblis, C Yesus, D handuk leher. Anda menjawab katanya Yesus. Yesus menyerahkan dirinya sendiri. Kan begitu? Berarti kan bunuh diri. Ya, kalau bunuh diri, bunuh Nah, diri silakan Diskal. Aku dulu sebentar ya.
Kalian bikin. Sabar lah Eda, dari tadi kau sudah kau tadi ini Dek Liska loh. Kasihan di si Liska, dari tadi udah ngomong. Silakan Dek, ngomonglah kau Dek. Maaf ya Ibu, kita Dia ini tanya pendapat diskusinya dia. agak sehat-sehat Pendapat. aja ya. Iya, yang nggak sehat itu Bang Vincent dengan Eda Casey, nggak sehatnya dia dari tadi. Kita sapa Gini, dulu, Ibu. sapa dulu itu Ustadz Dio. Dari Ustadz Dio kita sapa awal- dulu. Assalamualaikum Ustadz Dio. Assalamualaikum. Dari awal live, Dia sibuk. Ya kenapa? Liska udah bisa open cam? Oh belum ya? nggak bisa Bu, karena followers saya belum nyampai. Oke nggak apa-apa. Silakan Liska, apa yang mau ditanyakan? Bertanya, silakan. Ini room Begini baik. Ibu, iya Ibu, gini. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa di awal live tadi kalau orang Kristen itu menyamakan Yesus dengan domba, berarti sama Nah, binatang. saya tidak bilang menyamakan. Kan kalian mengatakan mengkiaskan. Memperumpamakan atau kiasan. Iya. Benar kan Bu? Ya. Seperti itu Ibu. Saya mau menjawab, kenapa diumpamakan sebagai domba? Saya tidak tanya kenapa diumpamakan. Apakah domba itu manusia atau hewan? Itu yang saya Bentar, tanya. Bu, saya mau menjawab dulu. Bentar ya Enggak, Ibu. tunggu dulu biar enak. Apakah domba itu manusia apa hewan? Baru Anda menjelaskan kenapa dikiaskan ke situ. Ya, Jawab dulu. kenapa dikiaskan ke situ? Ya, apakah domba itu hewan atau manusia? Iya, domba itu adalah hewan. Kenapa Binatang ya? dikiaskan? Oke, silakan. Kenapa kalian mengkiaskan Yesus kepada Ya, binatang? Silakan. kenapa dikiaskan seperti itu? Sebenarnya Alkitab itu sebenarnya bukan orang Kristen yang membuat, kan itu adalah rasul yang Iya. membuat. Iya. Rasul itu adalah agama Yahudi, Bu. Bukan Oh, Kristen jadi itu artinya kan perjanjian pengikut baru bukan Yahudi. Itu bahasa Iya. Yunani, Dek. Gimana sih? Bentar Ibu. Ini nggak boleh gitu. Itu katanya kitab itu bukan dibuat orang Kristen. Pertanyaan saya, kalau kitab itu bukan dibuat orang Kristen, apakah kalian mengimani kitab itu? Orang Yahudi adalah bangsa Yahudi, Bu. Oke, Jemaat sekarang perjanjian baru oke. orang Kristen. Oke, Itu sekarang di saya tanya. perjanjian baru. Oke, Sedangkan iya, di sebentar perjanjian deh, lama, sebentar anak deh. domba itu Sebentar sudah deh. dikasih Iya, tahu, sabar, Ibu. Dek. Dek, adikku Ibu dari tadi sayang. memotong. Sebentar adikku sayang. Yang mau kakak tanya, yang bunda cantik, bunda ibu gembala ini mau bertanya, apakah perjanjian baru menggunakan bahasa Ibrani? Iya, Kok lain? Ibu. Kok lain lagi pertanyaanmu Nora? Karena dia bilang, sebentar Bu, dulu, bentar. Eda, Saya mau sebentar. menjelaskan Makanya dulu, Eda juga Bu. kalau nggak tahu apa-apa ngomong lah. Gini, Bu. Perjanjian baru, sabar lah. Biar saya terangkan. Perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani, yang dimana orang Yahudi bukan menggunakan bahasa Yunani. Oke, Paham ya? iya, oke Bu, oke, itu Ibu lah yang bilang kayak gitu. Saya jelaskan tentang domba tadi. Bahasa Anak Yunani. domba tadi. Kok bisa? Iya Ibu, bahasa Yunani. Oke, kita udah lari sebenarnya bahasa Yunani. Kita ke anak domba tadi sebenarnya. Kenapa Oke, jadi bahasa sekarang Yunani? pertanyaan saya, kenapa Yesus kalian kiaskan kepada binatang? Silakan. Bangsa Yahudi, kita buat Nabi Abraham. Nabi Abraham, diam dulu Bu. Nabi Oke. Abraham kalau dia membuat korban bakaran, Emosi kali dia. domba Allah. Oh, iya. Dia karena manusia itu berdosa, jadi dia itu Berarti memberi Yesus korban bakaran? persembahan. Ya, oke. Korban bakaran. Jawab, Itu Tuhan Yesus diam dulu kan. Tadi kan lari. Enggak, sebentar, Liska, adekku sayang. Adek. Tadi kan kau bilang, itu kenapa dikiaskan kepada binatang? Buka Karena dulu pada waktu hutan si Francis itu, buka hutannya. Kenapa Bentar dulu, Eda. Aku bicara sama Liska loh. Eda mamanya si Liska ya? Kenapa Eda pula ngomong orang Eda potong-potong? Jangan kasih Edis Iya, lah, jangan tunggu dulu. Biar tidak, sebentar lah dulu Edaku yang cantik. Ya, cantik walaupun Udah, belum Bu. mandi. Ya, Karena- sabar sebentar, Dek. Tadi kan Adek Liska mengatakan Abraham itu karena Abraham pada waktu itu hendak mau menyembelih hewan bakaran, ya kan domba. Nah, apakah Yesus itu hewan bakaran? Gini Bu, oke. Oh, gini. Oke. Kan saya selesai dulu menjawab, baru nanti Ibu bertanya lagi, jangan memotong ya Bu. Iya. Oke. Oke. Gini Bu, kan zaman Nabi Abraham itu mereka memberikan korban bakaran. Abraham itu nabi ya? Iya, Abraham itu nabi dong, Nabi Abraham. Oh, di Bapak mana tertulis nabi? Di mana tertulis nabi di dalam Bibel kalian? Bapak Abraham itu nabi, Nabi Abraham. Ya, di mana Abraham tertulis nabinya, Ishak dan Dek?
adikku sayang. Di mana tertulis? Di perjanjian lama, di Kejadian, Ibu, itu Nabi Abraham. Di mana ya Abraham dikatakan nabi, Dek? Kenapa sih Nggak ada, selalu Dek. Kalian nggak ditanya punya nabi. sebelum aku selesai menjelaskan? Oke, silakan. Aneh banget, dari tadi aku bilang tentang anak domba, tapi lari ke Yahudi, lari ke Nabi. Aku menjelaskan tentang anak domba dulu, Ibu. Oke. Jadi Nabi Abraham ini dan kebanyakan semua orang Yahudi, kalau mereka mempersembahkan korban, itu adalah korban bakaran sebagai wujud kalau mereka itu adalah manusia berdosa. Makanya pada saat peristiwa Mesir yang ada tulah di Mesir itu, mereka itu mengoleskan darah anak domba agar anak sulung di Mesir itu tidak meninggal. Kena tulah itu. Tulahnya kenapa? Karena karena Raja Firaun, maaf ya. Raja Firaun pada saat itu tidak membiarkan bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Gitu. Jadi anak domba ini adalah simbol persembahan dan penghapusan dosa kepada Tuhan sebelum Tuhan Yesus. Terus kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan? Karena pada Kejadian, kita lihat Kejadian itu, kata Allah kepada Adam dan Hawa, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, nanti engkau akan mati. Sentuh pun nggak boleh, apalagi makan, nanti dia akan mati. Tapi Adam dan Hawa memakan itu, berarti dia harus mati. Mati dan harus masuk ke neraka. Karena Tuhan Yesus, Allah Bapa itu nggak mau Adam dan Hawa dan keturunannya manusia-manusia lain itu masuk ke neraka. Jadi Allah itu menjelma sebagai manusia. Kenapa menjelma sebagai manusia? Karena Allah itu roh. Roh itu nggak bisa mati. Sedangkan manusia harus mati karena sudah memakan buah larangan. Jadi karena Allah itu roh, dia nggak bisa mati. Roh nggak bisa mati, Bu. Kekal, roh itu kekal. Jadi dia menjelma sebagai manusia. Makanya Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Karena kalau dia tidak 100% juga manusia, dia nggak akan bisa mati, Bu. Karena harus mati seperti itu. Udah bisa saya jawab deh. Udah bisa saya tanggapi. Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Ya. Kali lanjut. 100% manusia, 100% Allah. Setelah dia disalibkan, baru dia mati, kemudian bangkit. Mati inilah dia itu. Itulah penggenapan firman Allah kalau manusia itu akan mati. Dan inilah mati dia, manusia tadi, baru bangkit. Makanya di 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman apa? Firman itu adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Seperti Sekarang saya boleh bertanya nggak? Maha Kudus. Sebentar. Ya, nggak usah terlalu panjang. Oke, saya tanya. Ada 3 orang yang bersaksi. Nanti saya tanggapi yang lain ya. Ada 3 orang yang bersaksi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Pertanyaan saya, Roh emang bisa bicara, bersaksi? Roh, Allah itu roh ya. Allah berfirman ketika Allah masih roh. Allah melayang-layang. Coba nyimak dulu. Menciptakan bumi. Iya, coba kau nyimak. Ada 3 yang akan bersaksi. Bapa, Firman, dan Roh. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Roh bersaksi? Bersaksi di dalam surga itu berarti Allah Tritunggal, Ibu. Roh bersaksi. Ya, bagaimana? Bagaimana caranya Roh yang tidak kelihatan, Roh itu yang tidak punya mulut, dia bersaksi itu gimana? Siapa bilang Roh tidak punya mulut? Waktu Allah Ibu. Waktu Allah berfirman, jadilah terang. Dia kan dia punya mulut. Baru itu saya mendengar Roh punya mulut. Oke, mulutnya Roh ini kira-kira bibirnya tebal kayak saya apa tidak ini? Gini, Ibu. Roh itu, Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh, dan roh Allah melayang-layang di atas perairan. Oke, sekarang di dalam Matius 4. Oke, kita lari ke Roh ya. Yang tadi saya tidak mau malas tanggapi terlalu panjang. Oke, sebentar Liska, sebentar. Oke, saya bertanya. Oke, dengar dulu deh. Kau ngomong aja terus, tapi nggak tahu poinnya kemana. Nah, yang di dalam diri Orang Yesus dia yang dari tadi mau. Ya, sabar sebentar. Di dalam diri Yesus itu adalah Roh Bapa, betul ya? Iya. Ya kan? Oke, di dalam Matius 4 nomor 1 itu dikatakan, lalu
roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan kakak dek, roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Itu iblis, Ibu. Itu Roh Kudus iblis. itu. Ada dua Oh, jenis. berarti roh Roh iblis jahat. membawa Yesus ke iblis. Itu roh jahat yang ingin mencobai Yesus ke padang gurun, ke bukit. Yang pertama ada 3 pencobaan. Yang pertama, Ini dek, kakak tunjukkan lagi. Dek, sebentar dek. Itu Roh Kudus. Sebentar. Sebentar, jangan masuk dulu apa sal nasi sal. dari Kristen. Aku sering Nih, baca nih. Alkitab setiap hari. Aku Oke, baca nih, Alkitab. ini saya tunjukkan Aku ya dek baca ya. isi Matius 1 ayat Matius 4. Oke dek, kakak tunjukkan dek. Nah, maka Yesus dibawa oleh roh. Padang Ini roh gurun, siapa? kan? Hurufnya tulisannya Dicobai. besar dek. Cobai, Bu. Berarti Iya, itu enggak, ini roh siapa yang membawa Yesus? itu iblis, Ibu. Itu setan, Tapi satan. ini rohnya tulisannya besar loh. Kalau iblis ini barulah ini iblis. Nah, pertanyaan kakak dek, roh siapa ini? Yang dimaksud ini roh siapa? Ini rohnya ini besar tulisannya loh dek. Roh itu ada 2, Ibu. Roh jahat sama roh kudus. Loh, Iblis sekarang yang di diri Yesus roh apa? Roh Allah. Nggak mungkin kan roh. Nah, sekarang yang membawa Yesus ini roh siapa? Iblis, Ah. Ibu. Iblis. Bukan, berarti bukan roh Bapak ya? Deal ya? Iya. Ayo, Karena itu ragu. tuh dicoba Betul ya? Nah, sekarang siapa yang menginginkan Yesus dicobai oleh iblis? Siapa Maaf ya, yang- aku bukan nangis. Memang suaraku kayak gini. Iya, siapa yang menginginkan dek Yesus itu dicobai oleh iblis? Siapa yang menginginkan? Ya iblis lah, Ibu. Makanya di Taman Eden. Berarti kau nggak baca ini ya dek. Kenapa? Nah, ini ada nasnya dek. Sebentar dek. Dek, ini ada nasnya dek. Dek, Yang menggoda. diam dulu dek. Kau dari tadi ngerocos saja terus, saya dari tadi Ibu sabar yang loh. udah kalah Gantian. gitu lah. Ini loh, kamu berarti nggak ngeter Bibel kau ya. Percobaan Yesus oleh iblis adalah usaha membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Berarti yang menginginkan Yesus dicobai adalah Tuhan kamu sendiri, dek. Gimana ya? Hah? Jadi yang membawa Yesus itu siapa, dek? Roh siapa? Roh iblis. Aduh, Bang Farid Aliska? lupa mute ya. Itu noise itu. Liska? Yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun roh siapa? Terus buka mute-nya, Kak. Roh Imin. Sengaja itu Bro. orang aku nggak ada di mute, moderator yang nge-mute. Iya, kok kan Nggak dari ada, tadi Mak. ngerocos aja lo terus deh. Roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Bu, saya hitung udah berapa kali Ibu nanya seperti itu. Kurasa Oke. 8 kali ada. Dibilang Oke. roh jahat. Oke. Jangan marah lah. Nah, sekarang lebih besar kuasa Tuhan apa kuasa iblis? Tuhan jelas. Terus apa Nah. pertanyaan Ibu? Nah, oke. Ketika Yesus dibawa oleh iblis, apakah Yesus menolak atau mengikuti? Kan dibawa ya, Bu. Berarti kan Iya. dibawa kita diseret gitu, Bu. Kan Oh. Yesus itu Bu, lihat ya, Bu. Lihat, Bu. Ibu, gini, Bu. Ini Bu, kan saya Orang sudah itu kan bilang diseret. Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Ibu baca ayat sebelumnya, ketika Yesus berpuasa, Yesus itu lapar. Nggak mau. Udah Bu, udah ketawanya. Ibu tidak menghargai seperti itu. Bukan nggak ngargain lucu. Tidak loh. apa-apa, Makan- tidak apa-apa. Makan tidak seorang apa-apa. Saya menjelaskan tuan, ya, Ibu. seorang Kenapa tuan seperti itu? diseret. Gini Bu, pada saat itu Ibu, kenapa dibawa ke padang gurun? Yesus itu lagi puasa. Waktu Yesus diseret oleh iblis, Yesus ngikut atau dia berhasil menolak, melepas? Iya, Kan namanya itu kan diseret. dibawa, bukan Ibu lah dibawa. Berarti kan itu Iya, diajak. begini loh dek. Kalau saya ketika ditarik sama maling, pasti saya akan melawan kan? Kalau saya kuat kan pasti saya bisa apa? Saya punya tenaga. Nah,
Makanya saya tanya, lebih besar kuasa Yesus apa kuasa iblis? Kau bilang kuasa Yesus. Ketika Yesus diseret, mau dicobai oleh iblis, apakah Yesus berhasil lepas atau tidak? Gini Ibu, kan Tuhan Udah jawab dulu deh. Ketika Tunggu, Bu. Liska ditarik oleh sebentar, ketika Liska ditarik oleh anak berumur 10 tahun, apakah Liska tidak bisa melepas tangan Liska dari tarikan anak umur 10 tahun? Gini Ibu, Gini. kan pada saat itu Ya. kan Tuhan Yesus itu kalau ayat sebelumnya Ibu baca, dia itu lagi berpuasa 40 hari 40 malam. Tunggu izin dulu masuk sebentar itu siapa si Liska itu sama Liska ini supaya kita ada penjelasan ya, jangan sampai nanti kita dikatakan umat Islam itu memframing ya. Teman-teman di YouTube ini mungkin butuh penjelasan nih sama Liska. Makna Yesus diseret itu maknanya apa dalam pemahamannya Rizka? Itu dijelaskan dulu, jangan ditinggalkan gitu saja. Karena kata-katanya itu agak menggelitik gitu loh Rizka. Gini Ibu, Ketika kau mengatakan tadi Yesus itu diseret oleh iblis, makna diseret itu seperti apa gitu loh maksudnya? Silakan. itu kan bawa Ibu, bukan diseret Pak, kan nggak ada diseret sebenarnya. Apa sih Loh, namanya? tadi kamu mengatakan diseret bukan? Tadi kamu mengatakan diseret nggak? Kita membawa ember di bawah. Enggak, tadi kamu yang mengatakan diseret Bukan bukan? kita. Enggak Pak. Enggak, Itu tadi- hanya Enggak, tadi kamu tunggu dulu Rizka. Liska sama Liska, biar kita konfirmasi. Kan memang udah dibawa. Liska, biar kita konfirmasi perkataanmu tadi. Liska, biar kita konfirmasi perkataanmu tadi. Tadi kamu ada mengatakan nggak kalau dia tuh diseret? Itu Jujur. spontan dari mulut saya Pak. Tapi kan itu dibawa. Oh, Di awal spontan. Gak sengaja Bang Faruk. Berarti kok tadi bilang Arti dibawa ketika mengatakan apa, Yesus Pak? iblis. Gak sengaja. Arti dibawa Tadi kamu apa? bilang. Enggak, tanya dulu. Pertanyaan saya, arti dibawa apa? Ya kami tidak mungkin menafsirkan Arti Bible mau di sini apa? Itu tertulis dulu, di bawah. Enggak, Bapak jawab dulu, arti dibawa apa? Hah. Iya, arti dibawa di situ memindahkan Yesus dari tempat yang diinginkan oleh Yesus ke tempat yang diinginkan oleh iblis. Di mana itu? Di atas bait Allah. Itu makna dibawa di situ. Gimana? Dibawa Nah, ya yang jadi udah. pertanyaannya, Bapak yang jadi Bapak pertanyaannya gini Liska, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara iblis memindahkan Yesus atau membawa Yesus dari tempat yang dia kehendaki ke tempat yang dikehendaki iblis, yaitu di atas junjungan bait Allah. Bagaimana caranya dia membawa Yesus? A. Dengan diseret, B. Dengan digendong, C. Dengan ditunggangi. Bapak, kalau di sini tidak ada dijelaskan tentang diseret, digendong, dibawa pakai motor, berarti saya tidak tahu ya. Udah Oh ada jangan zaman gitu dulu. Liska. Aku nggak ada di Liska. Di zaman itu belum ada ojek online. Ojek online belum ada. Belum ada Grab. Kok dibilang pula dibawa pakai motor? Yang kami tanyakan Liska, bagaimana cara iblis membawa Yesus dari tempat yang dia inginkan ke tempat yang diinginkan oleh iblis, yaitu di atas tuntungan bait Allah. Bagaimana caranya? Emang ada dijelaskan di Alkitab kayak gitu. Intinya kalau udah Makanya dibawa, kami bertanya ke kamu. contohnya kayak gini Pak, saya kuliah nih. Karena tidak tertulis, makanya kami bertanya ke kamu, Liska. Kata saya uang kuliah saya dibayar. Gimana dibayar? Saya nggak punya uang. Yang penting udah dibayar. Gimana? Ya udah gitu Pak. Gimana sih Bapak? Masih tidak Hah? Hah? Saya. Analoginya nggak nyambung, nggak nyambung Liska. Berarti bukan kamu yang bayar. Kenapa bisa dibayar Pak? Pokoknya udah dibayar. Gimana? Ya jadi Iya, berarti artinya bukan kamu yang bayar. Sabar Liska. Berarti maksudnya kamu mau mengatakan setelah iblis membawa Yesus, iblisnya minta apa? Minta ongkos sehingga Yesus membayar gitu. Berarti ini ojek lagi Bang. Siapa yang membayar siapa? Liska. Aku loh. Yang membayar itu siapa? Matikan Sabar lagi mikrofonnya. ya. Bapak matikan mikrofonnya. Langkah Bapak soalnya langkah. Bapak kalian ini, kalian 3 orang, saya sendiri. Kalian menertawakan saya menjelaskan. Setelah saya menjelaskan, kalian menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan ketika saya menjawab, kalian itu Gak ada loh moderator, tidak nggak ada terima mute loh. dan kalian Nggak ada mengalihkan. mute loh Padahal tadi moderator. tentang darah. Kenapa manusia meminum darah?
Yesus tentang anak domba. Tapi sekarang udah lari ke padang gurun. Memang aneh kalian ini. Loh, Memang kan aneh. itu dicobai di padang gurun. Kan aku Udah. tanya, yang dicobai di padang gurun itu siapa? A. Yesus, B. Iblis, C. Sal, Kita. pasar ibu. Enggak, itu C handuk leher. Ya, loh, kita lari ke padang gurun kan karena yang membawa Yesus adalah roh. Kau katakan yang membawa Yesus ke padang gurun itu adalah roh iblis. Berarti roh iblis membawa Yesus ke Kak, iblis. kakak siapa ini? Kak Nora ya, kakak Nora. Tadi aku mengatakan itu kan di bawah tidak ada spesialisasi atau especially in Bible mengatakan bahwa di bawahnya pakai perantara apa? Iya, Bapak saya tidak Faru? tanya itu deh. Jadi- Itu pertanyaan dari Bapak Jadi Faru. makanya saya tidak tahu jawab karena Iya, saya jawab berdasarkan enggak, Alkitab. makanya dengarkan dulu kakak ngomong deh. Kan Yesus kan dibawa oleh roh, ya kan, dicobai oleh iblis. Tadi kan kakak tanya, lebih besar kuasa Yesus atau kuasa iblis? Kamu mengatakan kuasa Yesus. Nah, ketika Yesus dibawa oleh iblis, kenapa Yesus tidak menolaknya? Itu kan kalimatnya dibawa ya Ibu ya. Iya. Kalau dibawa contohnya kan kayak aduh gimana ya cara memberitahukannya kalau dibawa kecuali Enggak, membawa. begini deh, kita buat satu Membawa analogi. titiknya. Ketika datang kawanmu yang perempuan menampar kamu, apakah kamu yakin tidak ingin membalas tamparannya? Nah, Tidak, ketika Bu, iblis karena dia- membawa, sebentar, ketika iblis membawa Yesus, yang dimana kalian katakan Yesus punya kuasa, kenapa Yesus tidak bisa menolak ajakan iblis? Gini Bu, itu kan Yesus kan ada sisi manusianya Bu. Kalau yang penting kan iblisnya itu kan tidak mengajak Yesus untuk berdosa. Kalau dia hanya mengajak ke padang gurun, apakah di Enggak, padang yang gurun saya tanya, berdosa? kalau Yesus memang, kan tadi kan kamu yang bilang deh, Yesus punya kuasa daripada iblis. Kalau dia punya Iya. kuasa, kenapa dia tidak bisa menolak ajakan iblis? Gini Ibu, Yesus, dia itu kan diajak sama iblis ke padang gurun. Kalau contohnya iblis mengajak bukan untuk berbuat dosa, kan ya kenapa enggak dia? Jadi kalau Enggak, iblis mengajak, membawa dia mau ajak ke padang gurun. Tidak ada literasi diajak, Tunggu, tidak ada tunggu. literasi diajak dalam Lukas 4 maupun Matius 4, tidak ada literasi diajak. Kan seperti Tapi ini dibawa. kualitas kalian langsung memotong padahal saya Jangan tidak gitu, pernah ngomong Liska. ketika kalian ngomong. Liska, sabar Kalian dulu ngomong Liska, sampai terus saya, Liska. Pak. Jadi tadi saya sejak jangan awal kamu gini, Liska, jangan kamu rubah Bibelmu. Tidak ada literasi di dalam Lukas 4 maupun Matius 4 dikatakan Yesus itu diajak iblis, nggak ada. Ya. Literasinya di situ dikatakan dia dibawa, Matius 4 nomor 5. Dibawa oleh iblis, bukan diajak. Udah Kau pasti pikir ikut. menongkrong? Kalau kalimat diajak itu udah pasti ikut. Kalau Iya, kalau ini- diajak itu udah ada janjian sebelumnya gitu loh, kayak mau nongkrong di warkop pula kok bikin diajak. Dia Ya, kesana cuma- itu mau dicobain, bukan mau nongkrong di terus pas warkop. sampai 10 kali. Pengen kali. Marahin tuh, marahin Bapak Faru, marahin Liska Bapak Udah Faru. Pak, udah sampai sini aja live kita. Dari tadi Dibawa dimatikan mic Liska soalnya ya. saya. Ya lanjut Liska. Nggak ada. Lanjut Benar, saya ngomong lanjut. kalau dimatikan mic. Tidak kalau lah, dipotong. aku cuma mau membenarkan diksimu saja. Di Bibelmu itu tertulisnya itu dibawa, bukan diajak gitu loh. Oke. Jangan dirubah. Ini terakhir Lanjut, saya lanjut, penjelasan ya lanjut, Pak. lanjut. Ini terakhir, ini penutup Oke. saya jelaskan. Saya nggak mau lagi. Pertanyaan saya begini Liska jadinya, apakah iblis tahu bahwa Yesus Tuhan? Of course. Oke, kita baca di Matius 4 nomor 10. Yesus mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis, Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pertanyaan saya, Siapa Tuhan Allahmu yang disembah? Itu ya Pak Bu. tidak, pertanyaan saya, menurut Yesus yang harus disembah itu siapa? Nah kan sama yang saya bilang tadi. Ya, menurut Yesus siapa yang harus disembah? Tuhan Allahmu. Saya sudah bilang 3 bersaksi di dalam surga. Contohnya ibu punya roh, punya. Ibu punya tubuh, punya. Ya. Ibu punya firman, punya. Apakah ibu 3 orang? Tidak 1. Enggak, saya tidak. Jadi bagaimana orang yang tidak bisa ngomong? Lah kan dia bisa ngomong di dalam hati.
dia bisa berbicara. Dia Siapa yang bisa mendengar di dalam hati, Dek? Orang bisu. Ibu, Oke. tidak ada orang yang benar-benar tidak bisa mendengar, Bu. Itu Oke, ilmu sekarang- medis. Tidak ada orang yang benar-benar yang tidak bisa tuli. Loh, Itu ada sekarang alatnya aku semua. tanya, bagaimana orang yang bisu? Itu kan manusia. Lagian ini ada dua pernyataan, Bu. Ini terakhir ya, Bu. Ini pertanyaan Ibu yang terakhir. Loh, tunggu sebentar. Kan di sini engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang harus disembah itu siapa? Menurut Yesus loh, ini perkataan Oke. Yesus. Menurut Yesus siapa yang mau disembah? Itu Ya. tadi aku bilang 3 bersaksi dalam surga. Di mana yaitu Yesus mengatakan Bang 3 Kudus. bersaksi? 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka Oke, kita sekarang. lihat. 1 Yohanes. 5 ayat 7. 1 Yohanes. 5 ayat 7. Oke. Itu Rasul Yohanes yang menulis. Rasul Ya, Yohanes sebentar, bersama sebentar dengan- deh, sebentar deh. Sebentar, kita Bukan buka. Nabi Muhammad yang bersama dengan Yesus. Sebentar, oke. Tapi Oke, saya buka ya, saya tunjukkan datanya. Besarkan saya penuh itu. Oke, kita tunjukkan pakai data ya, Dek ya. Bible kau. Ini Bible kau ya. Besarkan saya toh. 1 Yohanes 5 nomor 7. Mana si Liska? Oh, Liska nih. Ini Liska. Itu tulisannya toh. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, ini di dalam kurung. Di dalam kurung. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaan saya, menurut AYT, sebab ada 3 yang bersaksi? Tidak ada. Nah, kalau menurut TL, karena 3 yang menjadi saksi di surga yaitu Bapa dan Firman dan Roh Kudus, maka ketiganya itu menjadi satu. Kalau menurut BIS mengatakan ini ada 3 saksi, kosong. Tapi menurut TSI, ya, jadi Allah sudah memberikan kepada ketiga hal yang menyampaikan kesaksian yang sama tentang Yesus, yaitu Roh Kudus, air, dan darah. Mana yang benar? Ini kalau menurut BIS, ETSI, yang ketiganya itu adalah Roh Kudus, air, dan darah. Nah, kalau MILT, sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Kalau Seleber mengatakan ruh adalah saksi karena ruh itu adalah kebenaran. Di mana nih? Mana yang benar? Mana yang benar, Dek? Kalau menurut FEB ada 3 yang memberi kesaksian. Ini kosong. Ini revisi dari Bible kau sendiri. Mana yang benar? Oke, bisa saya? TSI Udah? mengatakan Yesus itu Udah, Roh udah, Kudus, saya lihat air, kok dan ini, darah. Bu. Ya silakan. Mana yang benar? Udah, Oke, Ibu. silakan. Ulang-ulang. Boleh geser ke sebelah kiri? BSI, Mana? TSI tadi. Oke. Ya. Lihat itu tahunnya, Ibu. 1974, 2018, 1994, TSI 2014, baru. Dia baru. 2014. Itu ayat 2018, Ibu. Yang dipakai terbaru. Itu penyempurnaan bahasa, Oke, tafsiran. Ibu. AYT. Oke, saya terima AYT yang dipakai ya. Deal ya. Iya. Oke. Sebab ada 3 yang bersaksi. Mana? Kosong. Nah, Itu kenapa kalau tiba-tiba di Bible, sini ada langsung di dalam kurung? di dalam Kau bilang AYT kan? AYT kan 2018, sementara ini TB 1974. AYT mengatakan sebab ada 3 yang bersaksi. Kenapa kosong? Kak Nora pelan-pelan Kak Nora, aduh sakit kali hatiku, aduh nangis dia. Aduh. Sakit kali hatiku, pelan-pelan Kak Nora. Ini ada 3 yang bersaksi, ini kosong. Dek, kau tahu bahasa Inggris nggak? Kita buka versi KJV yuk. Bahasa Inggris ya, kamu paham ya bahasa Inggris ya? Paham lah, anak kuliah. saya mau Kuliah, itu loh, Ibu. Oke. Saya Oke. mau rapat ini, Ibu. Saya kuliah. Dari Iya, tadi, iya, Ibu. sebentar. Tadi Oke, ini kita saya buka bilang KJV tadi deh. Terakhir. Iya, sebentar. Kita KJV. Dokter, Kita saya buka mau KJV rapat deh. meeting. Saya kan anak kuliah, KJV-nya, saya bilang dari tadi. sebentar deh. Net Bible mengatakan, for there are 3 that testify. Di mana? Kelanjutannya mana, Dek? Nah, sementara di sini dikatakan ini, Dek. Kan, Ibu, itu kan dalam website yang sama. Tinggal Ibu ubah dalam bahasa Inggris saja. Gimana Iya, sih? sekarang di KJV saja, Dek. Dek, banget, Ibu. ini sebentar dulu. Ini kan KJV, ini kan Indonesianya TB. TB mengatakan di dalam sorga ada Bapa Firman. Sementara di Net Bible itu mengatakan Pokoknya apa? Alkitab yang saya gunakan No. seorang Bapa Firman dan Roh Kudus jelas adalah satu Tritunggal Maha this Kudus. Bible Udah. is Itu liar. adalah Tuhan kami. This Bible liar, Dek. This Bible liar.
table said liar. Not three, nothing three, and the next Bible. Nangis. and the next Bible, next Bible Kanora. say for three, for there are three that testify. Where is say in father. Because in the Itu father. Nora. Asal bentar ya, Liska bentar ya. Itu Nora, Liska sama Udah Bu, sisanya. udah Pak. Saya jam 11.30 ada meeting Pak. Saya Iya ketemu bentar dulu Liska. Ya terserah. Mau meeting bingung kuliah apa. Jangan nangis. Orang tadi udah saya udah setengah jam lebih di sini. Ya sabar dulu Liska ya. Saya Saya cuma ada mau menjelaskan tentang darah sama Iya sabar dulu Liska. Bentar Liska, komal saya goyang Liska. Saya Liska nanya komalnya tentang goyang. ibu, tapi ibu selalu Ya menanya bentar dulu Liska. Saya harusnya ngomong dulu komalnya goyang. Ingat dulu. Sabar dulu komalnya goyang. Saya minta buat para penonton ya yang ada di TikTok ya. Tolong bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Digenapkan tap-tap layarnya sampai di 1M teman-teman ya. Dan love orange-nya juga di share-share komal kita teman-teman ya. Karena 3,1 kali memandang ini kita harus antisipasi ya. Mana tahu ada yang nge-report teman-teman. Ya buat teman-teman di YouTube juga. Diam dulu, sabar dulu kok sekali lagi Rizka. Ya buat teman-teman. Iya bentar Rizka. Ya bentar Rizka. Buat teman-teman yang di TikTok ya. Iklan dulu bentar Rizka ya. Tolong di subscribe channel YouTube-nya Bang Faruk, The Real Faruk Sianipar 44. Ya, dokumentasi rekaman dari video-video live kita itu akan diupload dan saat ini Bang Faruk sedang live juga ini di YouTube Bang Faruk, The Real Faruk Sianipar 4. Di subscribe, like, comment, and share channel YouTube-nya Bang Faruk. Dan buat teman-teman yang ada di TikTok yang belum follow Bang Faruk, ya silakan Bang Faruk di follow sama teman-teman yang di atas ini yang menjadi narasumber dari umat Islam itu sendiri, di follow supaya kalian mendapatkan notifikasi dan juga informasi ketika kami melakukan aktivitas live di YouTube, di TikTok sendiri. Oke, sebelum dan sesudahnya Bang Faruk ucapkan terima kasih, syukron jazakallahu khair, dan buat teman-teman yang telah berbagi-bagi gift, syukron jazakallahu khair, barakallahu fikum, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Cair dong. Terakhir Liska terakhir Liska buka mute-nya. Tadi aku mau bilang 11.30 ada meeting Pak. Saya iya jalan lagi ke kampus. Gimana Ya, nanti sih? nanti lagi. Di universitas mana, Dek? Ngapain saya ngasih merek Ibu? Supaya apa? Nanti diseret-seret di sini. Nggak bisa. enggak loh. Boleh. Nah, kan ada yang Iya, seret iya, kau, iya. Dek. Kau makan Nggak diseret mau. dan dia Saya ajak tidak makan, mau ada yang mengasih ajak tahu kau alamat dengan saya. menyeret kau. Enggak Ibu. Enggak. Ya enggak penting itu sama kami. Udah, Gini nggak Liska. boleh gitu. Saya nggak boleh gitu. Orang aku nggak kuliah kok. Aku nggak kuliah kok. Ya, kami kan nggak kuliah. Aku bercanda Gini, aja Liska. ke kampus. Bercanda aja mau ke kampus. Biar Gini keren. Liska. Udah Tadi Pak, kan- ada 10 menit lagi enggak, loh. satu aja. Tadi kan kau bilang iblis itu adalah musuh kan, kau bilang gitu kan? Iya kan? Apa? Ulangi, saya Iblis? lagi siap-siap loh. Oke, Tadi nggak iblis dengar. itu adalah musuh Tuhan kamu bilang tadi kan, betul? Iya. Nah, tetapi kenapa di di Ayub 1 nomor 6 itu iblis itu anak Tuhan dikatakan. Bahkan Tuhan itu berdialog sama iblis. Tuhan bertanya, "Dari manakah engkau iblis?" katanya gitu. Iblis menjawab dia. Coba kamu baca situ. Ayub 1 Gini, nomor 6. gini Kak. Enggak lari ke situ, Sal. Kalau katanya iblis adalah musuh Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan ya iblis merasuk membisik kepada Yudas untuk menyalibkan Yesus? Aduh, panjang lagi nih ceritanya. Oh ya iyalah, karena apa? Berarti iblis kong kali kong dengan Tuhan. Betul? Gini, ini terakhir ya Kak. Udah, Oke. ini terakhir ya. Jangan lagi Oke. tambahin. Iya. Ini pokoknya udah terakhir. Kita baik-baik aja. Kita hanya untuk memperdalam pengetahuan lintas agama. Kita bukan untuk menjatuhkan. Gini Bu. Oke. Kenapa iblis membisikkan kepada Yudas untuk menyalibkan Yesus ya, menjual Yesus ya? Bukan iblisnya. Kenapa Tuhan kamu membiarkan iblis? Padahal katanya iblis itu musuhnya Tuhan.
Gini Bu, kan aku sudah bilang ya, kalau manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah karena memakan buah larangan ya. Siapa Buah yang larangan. mengizinkan Adam memakan buah itu? Iblis. Karena iblis itu memang Oke, diizinkan ketika iblis menggoda Hawa untuk memakan buah itu, apakah Tuhan tahu kalau Adam itu akan memakan buah itu? Ya kan tidak tahu lah Bu. Kan Oh, berarti Tuhan kamu tidak maha tahu. Ibu, Oh, kalau ya. konteksnya iblis yang sudah berdosa di luar Nangis. Ibu, Berarti gini Bu. Tuhannya dia mengatakan, tadi kan kau tanya deh, apakah Tuhan tahu kalau Adam itu memakan buah itu? Tuhan kok nggak tahu gimana ya Tuhan nggak tahu. Dengar, kalian 4 lawan 1. Oke, sini Bu, biar aku jelaskan. Kenapa Tuhan nggak tahu? Tuhan, tadi gimana? Coba ulangi. Kenapa? Apakah Tuhan kamu tahu ketika Adam mau makan buah itu? Tuannya lupa mungkin. Jangan Sal, jangan nyambung Sal, nggak boleh gitu Sal. Apakah Tuhan tahu ketika Adam mau makan buah itu? Gini Ibu, sebenarnya iblis itu adalah kan angel veil, kan malaikat yang Saya tidak satu. tanya angel veil. Apakah Iya. Tuhan mau tahu ketika Adam memakan buah itu? Karena begini, ketika Adam memakan buah itu, otomatis Adam akan jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau jatuh Adam ke Gini, dalam Ibu. dosa, saya dipikir, tunggu dulu deh. Berarti kenapa Tuhan kau mengizinkan Adam jatuh Saya ke dalam tanya dosa juga seperti tentang itu? Allah ya Bu. Saya tanya juga tentang Allah Ibu. Iya, nanti Gini. tanya. Pertanyaan kakak deh, apakah Tuhan mau tahu ketika Adam memakan buah itu? Saya kasih pertanyaan balik ke Ibu. Gini, Iya, nanti. gini. Ibu, saya kasih pertanyaan balik. Apakah Allah Ibu tahu kalau Ibu bisa melewati cobaan itu? Tahu. Karena Tahu. dikatakan di dalam Banyak Islam yang sebentar. dekat. Banyak yang Karena dekat. dikatakan Tidak tahu. sebentar kan kamu bertanya Tidak deh. tahu. Saya jawab, sabarlah. Gitu. Tahu. Sama Karena aja, begini Bu. deh. Di dalam Islam Allah tidak akan mencobai hambanya kalau tidak mungkin hambanya bisa melewati cobaan itu. Tapi kenapa banyak yang murtad, Bu? Itu bukan cobaan deh, itu keinginan nafsu. Itu Contoh. enggak, Bu. Loh, gimana? Kenapa yang mana yang murtad? Murtad itu bukan dicobai. Murtad itu bukan cobaan. Bu, Murtad itu ketika manusia tidak bisa mengontrol yang nafsunya. saya kenal contohnya teman Nangis, orang-orang nangis. tua yang dia Nangis. yang Loh, dia buktinya Muslim, begini deh, Kristen, ya. contohnya dia sakit nih, cobaan dong sakit. Terus Lap didoakan dulu semua pendeta, Rizka, dia lap sembuh, dia dulu masuk semua Kristen. dek, Hah, lap dulu semua dek. itu berarti cobaan dong Bu, cobaan keimanan. Aduh, Berarti kan sudah. dia Nah, cobain cobaan juga. keimanan. Tapi ketika dia akhirnya menyembah manusia yang mati tidak berbusana, itu adalah mengikuti hawa nafsu, Dek. Itu bukan Godaan hawa nafsu Bu. Kenapa Tuhan Yesus nggak berbusana? Itu godaan Karena dia setan. menanggung dosa malu kita. Dosa-dosa. Oke, sekarang Rizka coba kalau ke kampus tidak pakai baju, Dek. Kau malu nggak, Dek? Kita menanggung penderitaan, cacian, penghinaan, dosa kita Ibu. masuk kau, Dek. Gitu. Makanya Saya nggak tanya menanggung, Dek. Lebih hebat Ferdi Sambo ketika dia di hadapan hakim, dia tidak pernah ditampar, Dek. Diludahin tidak. Tapi masalahnya ada sosok yang dijadikan Tuhan ketika dihadapkan di depan seorang kaisar, dia ditampar loh, Dek. Dia diludahin. Lebih hina mana, Ferdi Sambo atau Ibu, sosok saya yang udah Tuhankan? Oke, Ibu. Saya udah bilang kepada Ibu berkali-kali bahwa Tuhan Yesus itu wajib mati karena Sedih memang kali. Gila. Berarti Makhluk wajib mengatur mati. Tuhannya. Masa makhluk partai Rizka ngatur Tuhannya wajib mati? Kak Cemana Dio, ya itu kau? firman Allah. Kau Anak pula manusia yang wajibkan akan Tuhan dan mati. dibangkitkan pada hari ketiga. Apa Itu ya? Lista itu namanya kau itu Lista kau Oh, tuh Lista. namanya mematikan Rizka, kemakuasaan jangankan Tuhan. Tuhan bapakmu aja nggak berani kau wajibkan. Ini Tuhan mau kau wajibkan mati. Iya. Cemana ya kau? Itu bukan aku yang wajibkan, itu firman Allah. Iya, kamu itu Manusia mati. Oke. dengan Itu firman Allah, Sebentar, itu Sal. wajib mati. Sebentar, Sal. Biar nggak dibilang keroyokan, Gimana Sal. sih Kasal ini? Dari Iya, tadi itu begini Liska, Udah, aku udah yang bilang mengatakan yang mati di kayu salib anak manusia atau Tuhan? Ibu, anak manusia itu perumpamaan Tuhan, Ibu, anak Allah. Itu perumpamaan. Ibu, makanya baca, kalau kalian mau debat agama, baca anak manusia itu ada. Perumpamaan. Oh, jadi anak manusia itu hanya perumpamaan. Yang benar adalah Tuhan.
Aduh, Tuhan Yesus yang baik. Anak manusia itu adalah anak Allah. Kenapa juga anak manusia? Karena dia 100% manusia juga. Karena dia juga harus mati, Ibu. Iya, yang saya katakan yang wajib mati ini anak manusia atau Tuhan? Anak manusia sama anak Allah itu sama. Itu Yesus, identitas Yesus. Itu panggilan Yesus. Anak Kenapa domba. dia dikatakan anak Allah? Manusia. Itu adalah Ya, Yesus. kenapa dia dikatakan anak Allah, Dek? Karena dia adalah konsekuensi dari Roh Allah menjadi manusia yang dikandung oleh Maria tanpa bersetubuh, Ibu. Oke, sekarang Gimana saya tanya, roh Allah kamu ada berapa? Maaf, Bu, Oke, saya saya tanya, harus Dek. pergi, Bu. Ya, sebentar. Saya udah Roh Allah harus kamu, pergi, Bu. ya, roh Allah kamu ada berapa, Dek? Dibilang 3 tapi 1 Tritunggal Maha Kudus. Ibu, aku hitung udah 10 kali. Roh ini ada 3 atau 1 roh ini? Roh Kudus, Bapa dan Firman adalah 1 Tritunggal. Itu yang selalu diperselisihkan. Jadi roh yang menjadi manusia ini roh yang mana? Roh apa? Roh Allah yang menjadi manusia. Oh, bukan roh firman. Roh Allah itu Firman yang menjadi manusia itu loh, Bu. Sama Jadi aja. firman itu adalah roh. Allah itu adalah Firman, adalah roh. Makanya Tritunggal 1. Ibu baca Oke, 1 Yohanes 1 jadi ayat ketika 7. oke, Kejadian 1 nomor 3 ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, terang itu jadi dari firman. Apakah terang itu adalah Tuhan juga? Adek, Saya keluar izinnya, Bu. Udah 11.26 saya akan telat, Bu. Saya akan telat. terima kasih Adek. Ya udah Udah ya 11.26. udah hati-hati kok ya, hati-hati ya. Maaf Hati-hati ya, ya Bu, nanti. kalau tadi saya agak itu menjelaskannya. Iya, nggak apa-apa, Dek. Karena Iya. karena saya juga kalau Ibu bilang anak domba itu disamakan sama hewan di perumpamaan, saya kurang terima. Jadi saya nggak ada menghina Ya, agama Ibu Liska kan. kalau Itu nggak saya ada katakan hidung Liska kayak babi, Liska terima. Hidung Liska kayak babi, Liska terima. Itu sindiran, Bu, bukan perumpamaan. Oh, jadi Yesus ketika dikiaskan Oh, Ibu kepada bilang binatang hidung itu Liska sindiran kayak- atau kiasan? Imut kayak kelinci, saya terima. Karena itu beda perumpamaan, beda pujian, beda sindiran. Udah, Bu, itu. Oke, jadi dan terima kalau kasih. Liska saya bilang Itu imutnya luar biasa. kayak kelinci, nah kelincinya ditabrak wajahnya hancur gimana? Maaf Imut lagi. Ibu itu bukan diskusi namanya. Yang baik tuh Bu sampaikan secara baik. Nangis. Ya. Itu ada Rizka. Hanya penjelekan. Nangis. Diskusi itu ada moderator, ada pembicara. Jalan dulu aja Bang, jalan dulu, jangan dulu. Dia Jangan ngomong dulu, sebentar. jangan. Di Jangan sini dulu ada aja. moderator. Jalan dulu Mas, Baik, masih Marcelo, kau jalan. jantungan, Jadi Mas. Bang Faruk di mana Bang? Ya, silakan Dinda Vincent, silakan Dinda, silakan. Stay-nya di mana Bang Faruk? Stay. Jakarta. Oh, aja. saya di Siantar. Oh, Siantar ya. Saya di Kaban Jahe. Kaban Jahe. Ya. Aku lagi di Papua, Pace di Kalau Papua. Dio Pak. Pratama di Barus. Oh, Aku di iya. Papua. Saya di Kaltim ya. Saya di Kaltim, asal saya dari NTT. Oh, Salam nanya, kenal ya. Dinda nanya. Oh, aku di Samarinda, Lagi di Iya, Samarinda. oh iya oke dekat ya. Gimana? Kita lanjut diskusi aja, Vincent, gimana? Dinda Vincent, Ya, kita lanjut diskusinya gimana, Dinda? saya biasa diskusi di teman-teman Islam itu setiap hari, tapi kalau hanya menjawab interogasi dari teman-teman mungkin saya nggak sanggup ya. Kalau diskusi saling sharing berbagi mungkin saya bisa. Tapi kalau hanya Iya, untuk kita menjawab sharing, pertanyaan-pertanyaan kita diskusi. bersifat interogasi seperti tadi mungkin Enggak saya interogasi. nggak bisa Bang. Enggak interogasi, sifatnya hanya sharing. Gitu loh. Iya, Ya, karena jadi gini loh kita Bang, interogasi. gini Bang, saya ini juga kan masih belajar juga. Ada hal-hal yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya akan mengatakan saya nanti belajar lagi, gitu loh Bang. Iya, sebaiknya begitu memang. Sebaiknya Iya. begitu. Tidak ada Takutnya pertanyaan saya yang tidak jawab bisa nanti dijawab. salah, Katakan tidak sesuai begitu. dengan kebenaran gitu. Iya. Oke, kita kembali diskusi lagi ya. Tadi kan Dinda Vincent itu mengakui bahwasanya kematian Yesus di kayu salib itu atas keinginan dari Yesus itu sendiri, betul? Betul, Dinda Vincent?
Ya, bagaimana Bang? Tadi Anda barusan mengatakan bahwasanya kematian Yesus di kayu salib atas dasar keinginan Yesus sendiri, betul? Cair drong diberkati Pak Ahmad Dahlan. Barakallahu fikum Pak Ahmad Dahlan. Betul? Iya, betul. Oke. Ya betul ya. Oke, sebentar ya. Jika memang kematian Yesus di kayu salib atas dasar keinginan dia sendiri, berarti semua pelaku dan orang-orang yang terlibat dalam penyaliban itu seperti iblis, Yudas, ya, pemuka-pemuka agama Yahudi, pemerintahan Romawi, sampai dengan tentara Romawi yang menombak lambungnya dan meludahi wajahnya dan memukul wajahnya, mereka tidak berdosa lah Bang ya, Bang Vincent ya. Tidak. Oh, mereka tidak berdosa. Iya. Bahkan mereka berjasa karena membantu Yesus dan memudahkan Yesus untuk melancarkan keinginannya, yaitu mati di kayu salib, betul? Oke. Saya jawab ya. Jadi gini. Enggak, betul apa tidak? Nanti dulu dijawab, Dinda. Betul apa tidak? Saya tidak akan menjawab dengan cara seperti itu ya. Kasih kesempatan Dinda. Karena kalau saya menjawab pilihan ganda, saya menjawab pilihan ganda Saya yang tidak memberikan diberikan Anda pilihan berarti ganda. saya Dengar dulu, tidak Dinda. mempunyai jawaban. Saya hanya mengikuti Dinda Vincent. cara berpikir Abang.